Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau rendah hati seperti Yesus. Saatnya kita memuji Tuhan. Ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh penari. Ku kan menari, ku kan menari, bukan menari seperti roh menari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang kembali untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Cinta Keluarga Tuhan. Musik. Adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari Tita ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, masih semangat memuji Tuhan? Kakak kembali undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Musik. Indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Kejadian 18 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Itulah Satu-Satunya. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang baik, disiapkan Alkitabnya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Yesus di dalam rumahku. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Shalom adik-adik yang terkasih, anak-anak sekolah minggu kami dimanapun saat ini berada. Mari anak-anak kami kita ambil tempat duduk kita ya, dengan baik ya, yang rapi ya. Nah, setelah itu mari kita fokus, kita akan menerima firman Tuhan pada minggu yang berbahagia ini.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Inang akan membacakannya, adik-adik juga pegang Alkitabnya masing-masing, ya. Mari kita baca bersama-sama, ya. Inang akan baca supaya kita semuanya turut serta untuk membaca firman Tuhan. Demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dari menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah
dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang 12 itu selalu kita dengar. Karena kita pernah membaca firman Tuhan, membaca buku-buku panduan guru sekolah minggu, ya, membaca buku-buku tabloid tentang bagaimana Yesus melayani murid-muridnya, dan pernah juga kita dengar dari radio atau kita tonton film Tuhan Yesus tentang bagaimana Yesus sungguh-sungguh dia melakukan pelayanan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, anak-anak kami yang terkasih, anak sekolah minggu yang Inang sangat cintai. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat besar. Karena di saat inilah Yesus yang sudah tahu benar bahwa sebentar lagi dia akan mengakhiri masa pelayanannya bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah dunia. Untuk itu dia melakukan suatu tugas yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, yang tidak bisa dipahami oleh murid-muridnya, yang tidak bisa diterima oleh manusia-manusia biasa. Bagaimana seorang Tuhan, seorang guru, seorang sahabat yang baik seperti Yesus Kristus Tuhan kita ini, dia datang mengumpulkan murid-muridnya, mengadakan suatu perjamuan dan memberikan mereka siraman firman Tuhan dan memberikan kepada mereka nasihat. Tetapi tidak hanya dengan kata-kata, adik-adik kami. Yesus bertindak, melakukannya sendiri. Dia mengambil air dan mengambil kain dan dia suruh murid-muridnya duduk, lalu dia tunduk sama seperti seorang hamba memperlakukan kepada tuannya. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Adik-adik, kaki adalah alat kita untuk berjalan. Kaki sering menginjak debu, menginjak tanah atau kotoran. Kaki adalah sering bersentuhan dengan kotoran. Tapi Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, dan sebagai sahabat bagi mereka, Yesus datang dan tunduk. Dia mengambil kaki murid-muridnya secara bergiliran dan dia cuci dengan bersih. Lalu dia lap dengan bersih. Dan semua murid-muridnya tidak menerima. Ada apa ini? Mengapa engkau guru kami mencuci kaki kami, membasuh kaki kami? Kaki ini kotor. Mereka tidak menerima. Tapi Yesus harus melakukan tugasnya untuk yang terakhir kali melayani. Yesus sebagai pemimpin, Yesus sebagai guru, tapi dia mau mencuci kaki murid-muridnya, sahabat-sahabatnya itu. Dicucinya bersih, dilapnya dengan kain. Tetapi pada saat itu Simon Petrus mengatakan, "Guru, kalau memang benar dengan membasuh kaki kami, kami menjadi bersih, menjadi tahir, menjadi sembuh, menjadi diberikan pengampunan. Wah, jangan hanya kakiku, Tuhan, kepalaku, tanganku, badanku, semualah." Simon Petrus menyatakan itu kepada Yesus Kristus sebagai gurunya. Karena dia juga ingin dibersihkan, ingin diampuni. Sungguh-sungguh peristiwa itu sangat mengherankan, tapi membuat mereka menjadi bahagia. Dan Yesus memberikan edukasi yang sangat mulia pada saat itu, supaya murid-muridnya tahu bahwa firman Tuhan itu bukan hanya dipelajari, dibaca, tapi juga harus diamalkan, dilakukan.
Yesus sebagai guru yang selama ini bersama-sama dengan mereka, anak-anak kami. Dia mengajarkan tentang firman Tuhan, bagaimana kehendak Allah dinyatakan kepada dunia, kepada manusia, mengasihi manusia. Tapi Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia mengaplikasikannya, dia menyatakannya bahwa firman itu juga harus berbuat, melayani. Dan seperti itulah rasa gembiranya murid-murid Yesus menerima bahwa mereka kakinya dibersihkan dan mereka diberikan keselamatan. Artinya mereka diampuni. Yesus yang melakukan dan melayani itu. Tapi ternyata firman ini mengatakan, bahkan Yesus mengatakan, kalau sekarang ku perbuat bagimu, sekarang kakimu ku basuh, tapi besok engkau harus membasuh kaki sesamamu atau umatmu. Dalam arti Yesus mau menyatakan firman itu harus terus dilakukan, melayani. Jikalau engkau mengasihiku, engkau harus melayaniku melalui orang-orang sekitarmu. Jadi dalam arti ada dua hal adik-adik sekolah minggu yang kita harus lihat di sini. Bagaimana Yesus mengajarkan kerendahan hati. Yesus duduk dan menghadapi mereka dan dia betul-betul tunduk untuk membasuh kakinya. Artinya Yesus menunjukkan hati, sifat, karakter yang rendah hati di hadapan murid-muridnya. Supaya demikian nanti murid-muridnya juga melakukan, membasuh orang-orang yang mereka injili, yang mereka selamatkan nanti. Harus dengan kerendahan hati melayaninya dengan baik. Karena pembasuhan kaki ini adalah simbol dari keselamatan, simbol dari pengampunan akan dosa-dosa yang diberikan oleh Yesus. Nah, sekarang anak-anak kami yang terkasih, Inang mau mengatakan bahwa kalau kerendahan hati itu ternyata harus dilakukan dengan melayani Tuhan. Siapa anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus harus mau mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh. Yang kedua, orang yang rendah hati itu dikatakan adalah orang yang mau melayani. Jadi rendah hati sama dengan melayani dan mengasihi Tuhan Allah. Nah, anak sekolah minggu yang sudah membaca firman Tuhan tadi, yang melihat bagaimana Yesus memperlakukan murid-muridnya begitu rupa dan begitu istimewa. Sekarang firman ini mengatakan anak-anak sekolah minggu juga wajib hukumnya harus menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Dengan cara kasihilah sesamamu manusia. Bapak, mama, ya, opung, kakak, abang, siapapun yang ada di rumahmu. Kasihilah mereka. Doakan mereka, ya. Iya. Begitu juga dengan teman-temanmu di sekolah. Kasihilah. Karena seperti itu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu. Yaitu pertama sekali bukti bahwa kita merendahkan hati kepada Tuhan, mengasihi sesama kita manusia. Yang kedua dikatakan adalah melayani Tuhan dengan cara melayani sesama kita manusia. Bagaimana? Kita di rumah. Apakah anak-anak sekolah minggu sudah melayani Tuhan melalui keluarga? Ya, misalnya menghidangkan air putih kepada bapak kalau bapak pulang kerja. Dan begitu juga kepada mama kalau mama pulang kerja atau lagi duduk dengan santai karena baru pulang dari pekerjaannya. Lalu anak sekolah minggu, ini pak minumannya, diminum, ini mak minumannya. Itu adalah melayani. Begitu juga kepada kakak kita, abang kita kalau ada. Atau opung kita yang ada di rumah. Kita kasih air putih. Ini pung, air hangat. Diminum pung, supaya sehat. Seperti itu. Itu adalah contoh melayani. Atau kepada guru kita. Kita layani juga guru kita. Kita buktikan bahwa anak sekolah minggu HKBP itu bisa juga melayani. Bukan harus dilayani terus. Ya bukan?
Dan begitu juga kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Ya, misalnya teman kita lupa membawa pensil atau penanya atau alat tulisnya, kalau ada sama kita bantu, kita layani. Ya, kita nasihati teman kita yang lupa PR-nya. Itu juga melayani, ya. Dan begitu juga kalau teman kita membutuhkan pertolongan, kita bantu. Itu juga adalah melayani. Nah, seperti kemarin ada bencana alam di Tapanuli Raya. Lalu kita disuruh untuk memberikan bantuan. Wah, kita berikan bantuan, kita bantu dengan apapun caranya dibantu. Nah, begitulah gereja kita HKBP adik-adik sekolah minggu yang selalu mengajarkan umatnya, ya, anggota jemaatnya harus selalu membuktikan kerendahan hati itu dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, melayani Tuhan, dan begitu juga melayani keluarga kita. Akhirnya Tuhan senang. Nah, seperti itulah pekerjaan dan tugas kita diberikan Tuhan kepada setiap, baik itu orang tua, baik itu misalnya abang kakak kita, baik itu kepada anak-anak kami sekolah minggu. Kita diajar untuk selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Melayani dengan sungguh. Melayani dengan sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Harus sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Begitu juga kita mencintai keluarga kita, harus dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Begitu juga kita melayani keluarga kita sungguh-sungguh. Melayani sesama kita, teman-teman kita harus sungguh-sungguh. Gak boleh berpura-pura, gak boleh drama, tapi harus sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh merendahkan hatinya ketika dia mengasihi, senyumnya yang bagus dan tutur sapanya yang sopan. Begitu juga ketika membantu. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita mau mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Oh Sukacitaku, pam 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 pam. Musik. Citaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.